Selamat pagi Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bypass FRP pada Samsung Galaxy J7 2016. Untuk bypass FRP kita membutuhkan sebuah file APK. File APK-nya udah saya taruh di kartu SD, bukan kartu SMP. Di SD card maksudnya ya. Kemudian kita langsung berhadapan dengan layar HP-nya. Jangan dibalik ya, jadi kita harus berhadapan langsung. Ini masih slip, kita klik tombol powernya. Kemudian di sini ada selamat datang. Langkah selanjutnya kita klik mulai ya. Kita klik mulai. Kemudian di sini ada notif terdapat percobaan tanpa otorisasi. Artinya notif seperti ini mengartikan bahwa HP-nya terkunci dengan akun Google dan dia belum koneksi ke jaringan internet. Untuk itu kita akan langsung koneksikan ke jaringan internet. Kita bisa gunakan kartu data atau kita bisa gunakan jaringan WiFi ya. Mohon ditunggu sebentar, masih masukkan password WiFi-nya. Kemudian setelah itu kita klik sambung. Setelah terhubung ke jaringan internet, kita klik berikutnya yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik ya, kita klik di sini. Kemudian kita centang setuju semua, kita klik. Lalu kita berikutnya, belum kena ini. Kita klik berikutnya, masih memeriksa jaringan, kita tunggu saja dulu. Memeriksa info, kemudian di sini ada notif verifikasi akun Anda. Kita akan masuk ke tutorial talkback. Caranya home buttonnya atau tombol home-nya kita ketuk secara cepat 3 kali, maka dia akan masuk ke tutorial talkback seperti ini. Langkah selanjutnya kita gambar huruf L. Kemudian kita masuk ke setelan, klik, lalu klik 2 kali ya. Kemudian kita akan geser pakai 2 jari karena ini talkback-nya masih aktif, jadi harus geser pakai 2 jari. Kalau untuk pakai 1 jari kita harus nonaktifkan talkback-nya terlebih dahulu. Caranya sama dengan menekan secara 3 kali home button-nya secara cepat ya. Nah, ini kayaknya belum bisa ini. Saya ulangi ya. Nah, kita akan coba dengan 1 jari. Nah, ini berarti talkback-nya udah nonaktif. Kemudian kita masuk ke bantuan, lalu kita klik tentang tombol akses untuk Android, lalu ada YouTube, kita play aja, lalu kita klik di bagian judulnya ya. Nah, ini ternyata tidak bisa, harus minta update dia. Kita back aja kalau seperti ini ya. Kita back aja. Kemudian kita back lagi, lalu kita klik tombol pencarian ya, tanda pencarian itu kita klik, lalu kita ketikkan RTT ya, kita ketikkan RTT ya, kita ketikkan RTT, kemudian kita klik menggunakan pesan real time ya, kita klik di sana aja menggunakan pesan real time. Kemudian kita akan gulir sampai paling bawah ya, sampai paling bawah. Sebentar, ini touchscreen-nya ini kurang sensitif ini, jadi agak-agak susah ini ya. Kita gulir sampai mentok ya, sampai mentok paling bawah. Terus kita gulir, kemudian kita klik menghapus data aplikasi ya. Kita klik menghapus data aplikasi. Kemudian kita gulir lagi ke atas, lalu kita pilih pelajari cara menginstal aplikasi. Nah, ini kita klik di sini. Lalu kita klik ketuk untuk membuka setelan aplikasi ya. Kita klik ketuk untuk membuka setelan aplikasi. Secara otomatis kita diarahkan pada Samsung browsernya seperti ini. Setelah masuk Samsung browser, kita masuk atau kita ketik alltutorial.net untuk masuk ke blognya alltutorial.net ya. Langkah selanjutnya di sana ada menu, kita klik aja menunya. Kemudian kita klik FRP bypass ya, kita klik FRP bypass. Langkah selanjutnya kita gulir paling bawah ya, paling bawah di sana ada Samsung Quick ya. Samsung Quick. Nah, kita pilih yang paling bawah atau kita pilih Open File Manager. Jadi di menu Samsung Quick kita pilih yang paling bawah yaitu Open File Manager. Secara otomatis akan masuk ke file saya seperti ini. Kemudian kita pilih SD card-nya.
karena file APK saya taruh di SD card ya. Kita install remote APK-nya. Kemudian di sini muncul notif, sebentar. Demi keamanan, langsung kita klik setelan aja. Jadi kita tidak bisa menginstal aplikasi sebelum kita mengaktifkan sumber tidak dikenal ya. Sekali lagi, kita tidak bisa install APK sebelum kita mengaktifkan sumber tidak dikenal. Kita aktifkan dulu sumber tidak dikenalnya, kita klik, lalu kita klik OK, kemudian kita pilih berikutnya, lalu kita klik pasang. Mohon ditunggu dulu sebentar, masih proses install remote APK-nya. Nah, setelah selesai install, ini jangan langsung dibuka, tapi klik selesai ya. Kita klik selesai. Kita klik selesai, kemudian kita pilih back. Back itu ada di pojok bawah kanan, memang nggak begitu kelihatan ya. Kita pilih back. Kemudian kita back lagi sampai di sini. Lalu kita pilih open setting Samsung ya. Open setting Samsung. Secara otomatis akan masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita akan lakukan pencarian yang namanya administrator perangkat. Nah, ini sudah ada. Kita klik administrator perangkat, kemudian temukan perangkat saya, centangnya kita hilangkan, lalu kita klik nonaktif ya. Kemudian kita akan back. Lalu kita masuk ke aplikasi. Masuk ke aplikasi. Di aplikasi ini kita akan nonaktifkan Google dan layanan Google Play. Jadi ada dua aplikasi yang kita nonaktifkan. Pertama adalah Google, kemudian yang kedua adalah layanan Google Play. Nah, ini Google-nya udah ketemu. Kita klik nonaktifkan, lalu kita klik nonaktifkan lagi. Sekarang saatnya untuk menonaktifkan layanan Google Play-nya. Kita nonaktifkan layanan Google Play-nya, kita nonaktifkan, kita klik nonaktifkan, lalu kita klik nonaktifkan lagi, lalu kita back ya. Lalu kita back. Langkah selanjutnya kita back lagi, kemudian kita masuk ke manajemen umum ya. Kita masuk ke manajemen umum, lalu setelah itu kita akan menambahkan atau login akun Google atau Gmail ya. Kita klik di menu akun, kita klik, lalu kita tambahkan akun. Nah, di sini kita pilih yang Google ya, kita pilih yang Google. Kemudian tunggu sebentar, masih proses ya ini. Nah, di sini sekarang kita akan ketikkan email, Mohon ditunggu sebentar, masih proses mengetik email. Sebentar kok, mau sendawa terus dari tadi. Ya Allah. Klik masuk ya, klik masuk, kemudian kita masukkan passwordnya, lalu kita klik berikutnya ya, kita klik berikutnya. Setelah itu kita klik saya setuju. Nah, memeriksa info kita tunggu saja dulu. Ketika ada remote 1 terhenti, kita klik di layar aja sembarang atau kita abaikan ya. Kemudian kita back, kemudian kita masuk ke mana ini? Masuk ke aplikasi dulu ya, masuk ke aplikasi dulu. Tadi aplikasi yang kita nonaktifkan, kita aktifkan kembali. Jadi ada dua tadi ya, aplikasi Google sama aplikasi layanan Google Play. Jadi ini kita aktifkan kembali layanan Google-nya dan layanan Google Play ya. Kita aktifkan layanan Google Play-nya mana? Nah, ini kita klik di sini, lalu kita aktifkan layanan Google Play. Dan satu lagi, kita harus menghapus aplikasi remote-nya ya. Remote satunya kita akan hapus karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi remote 1 ini kita hapus ya. Kita hapus, klik OK. Selanjutnya setelah seperti ini, kita akan back ya. Kita akan back, lalu kita masuk ke administrator perangkat ya. Kita masuk ke administrator perangkat. Kita masuk ke administrator perangkat, kita aktifkan lagi administrator perangkatnya, temukan perangkat saya udah aktif. Kita back, kemudian saatnya kita restart HP-nya dengan menekan dan menahan tombol power. Kita klik mulai lagi, secara otomatis Samsung Galaxy J7 2016 akan restart. Perlu diketahui proses loadingnya ini cukup lama, karena untuk mempersingkat waktu
loadingnya atau videonya udah saya percepat ya. Jadi memang kelihatan cepat karena memang sengaja dipercepat ya. Selanjutnya kita klik setuju, lalu kita klik berikutnya. Kemudian di sini masih memeriksa jaringan. Terkadang memeriksa jaringan juga cukup lama. Ini videonya juga udah saya percepat untuk mempersingkat waktu saja. Di sana ada akun ditambahkan, berarti ini sudah positif, kita berhasil melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy J7 2016. Kita tinggal setting aja sesuai kebutuhan. Kalau memang perlu disetting ya silahkan disetting. Kalau memang perlu dilewati ya silahkan dilewati aja sesuai kebutuhan juragan-juragan ya. Nah ini masalah tipe kunci layar juga tidak akan saya setting sekarang, biar nantinya yang punya HP yang masukkan polanya atau kunci layarnya. Samsung akun kita lewati, kita klik lewati aja. Kemudian di sini fitur berguna lainnya apa ini? Kita klik selesai, lalu kita klik setuju ya. Kita klik setuju, kemudian ya, lalu di sini udah masuk ke home screen seperti ini. Langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan untuk cek tentang ponselnya atau about phone-nya ya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih tentang telepon. Tentang ponsel sama aja, jelas ini HP-nya adalah Samsung Galaxy J7 2016. Saya kira masalah bypass FRP saya cukup dengan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial berikutnya. Selamat pagi.